Jarang disuntik. Mantai kol lah. Jarum tengah. Keras sih kan. Baris di sini baris. Baris nutupi baris. Relax Bang Medi. Wedi yo. Tegang Bang Medi. Wes. Sehat Pak Tony. Namanya Mbak siapa? Mbak Tony yang mana? Mbak, saya putih, Mbak. Bisa, Mbak. Baik, selanjutnya kami silakan kepada wakil dari Ibu Enza. Oke. Gak nangis lah. Rapi lah. Aduh. Saya calon masa. Aduh. Jadi terkait dengan kasus COVID di Kabupaten Kendal, kalau kita melihat kasusnya di tanggal 1 Januari 2021 itu yang positif COVID 4.009 orang. Kemudian di tanggal 23 Januari sudah mencapai angka 5.056 orang. Artinya kenaikan sampai sudah 1.000 orang dalam waktu belum ada 1 bulan. Tanggal 25 Januari kita mulai melaksanakan vaksinasi. Kemudian sampai dengan hari ini sudah hampir 2 bulan baru penambahannya 1.000. Jadi sekarang di posisi angka 6.043. Ya belum 1.000 sih, baru 900 sekian, hampir mendekati 1.000. Jadi kalau kita lihat dari akumulasi positif COVID memang sudah menurun. Artinya penambahan kalau kemarin belum ada 1 bulan sudah sampai 1.000, sekarang sudah hampir 2 bulan ini ya belum ada 1.000 kenaikannya. Kemudian kita lihat juga di mereka yang dirawat, baik itu di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Kalau kemarin per tanggal 23 Januari sebelum kita laksanakan vaksin itu ada 657 orang. Setelah kita laksanakan vaksinasi sampai dengan hari ini hanya 146 orang. Artinya bahwa memang ada penurunan yang signifikan. Tingkat hunian di rumah sakit pun sekarang hanya 20%. Jadi ini juga menunjukkan bahwa memang masyarakat yang sakit itu sudah jauh berkurang. Ya, penyebabnya pertama mungkin karena vaksinasi ini.
Yang kedua juga karena masyarakat semakin sadar dengan melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Dan ini memang nyata, tidak hanya di Kendal, hampir seluruh daerah itu mengalami penurunan tingkat hunian di rumah sakit. Dan kalau kita melihat tadi paparan yang kami lihat disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah tentang posisi Jawa Tengah, semua daerah di Jawa Tengah sekarang itu sudah dalam posisi kuning, artinya sudah tidak yang resiko tinggi merah seperti yang dulu, enggak. Jawa Tengah seluruhnya sudah. Peningkatan kasus yang paling tinggi hanya kalau di Jawa Tengah hanya di Kabupaten Blora yang tadi disampaikan Gubernur. Jadi vaksin sekarang ini diprioritaskan untuk yang lansia, karena lansia ini memang kelompok yang paling rentan. Kemudian pelayan publik. Nah, pelayan publik diantaranya kan teman-teman wartawan, mereka yang beraktivitas selalu berhubungan dengan banyak orang. Itu untuk Kabupaten Kendal, tenaga kesehatan, lansia, dan pelayan publik itu totalnya ada 135.000 orang. Sampai hari ini kita sudah vaksin 17.000 orang. Kenapa demikian? Karena memang vaksin yang diberikan ke kita baru sampai segitu. Jadi sekitar 40.000 dosis 2 kali suntik. Nah, kita tuh baru vaksin 17.000 orang. Rencana kita memang dengan vaksin yang ada ini akan memvaksin kurang lebih 20.000 orang. Jadi ini memang masih proses, terutama lansia yang sekarang kita program Bupati saat ini adalah Bupati melakukan inovasi. Kita tidak lagi fokus di vaskes, artinya di puskesmas masyarakat yang datang, tetapi bagaimana puskesmas turun, masyarakat kumpul di desa, puskesmas datang, vaksin di sana, sehingga masyarakat bisa semua tervaksin sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Gitu. Kita pandemi COVID di Kabupaten Kendal yang sudah menurun, ya alhamdulillah lah. Kita sampaikan, ini saya kira juga mungkin pengaruhnya kesadaran masyarakat yang tinggi dan berhati-hati, kemudian kita juga melakukan operasi penegakan dan sebagainya, atau mungkin trennya sendiri itu yang memang sudah menurun. Jadi ini kita sampaikan alhamdulillah pada Allah SWT atas ini, moga-moga ini terus membaik. Nah, kaitannya dengan itu, kemarin kita juga sudah mengikuti konfitcon dengan Pak Gubernur. Kita tidak boleh menyepelekan. Kita harus tetap berhati-hati dalam menyikapi ini. Jangan sampai dengan adanya yang sudah menurun ini kita lengah, ya, membiarkan hal-hal yang sepele seperti membuka masker dan sebagainya, walaupun himbauan-himbauannya seperti contohnya sampai mencontohkan kemarin diajak foto bersama, buka sebentar. Nah, justru yang sebentar itulah mungkin bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan, itu yang sepele itu. Nah, kaitannya dengan kebijakan kita untuk mengajukan sekolah itu mau tatap muka, ini sudah mulai kita lakukan proses, ya, dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Jadi yang jelas kalau toh nanti kita izinkan, itu kita harus ngecek dulu kesiapan di sekolah tersebut. Misalnya adalah sarprasnya, apakah sudah disiapkan, ya. Misalnya tempat duduk, kemudian pembatasan sekat-sekat itu yang harus dibuat, misalnya tempat cuci tangan, ya. Kemudian kesiapan dari orang tua murid itu sendiri, apakah orang tua murid sudah
sanggup untuk melaksanakan ini kan harus ada surat pernyataan. Nanti kalau intinya orang tua tersebut itu tidak membolehkan juga kita tidak bisa memaksa itu. Nah itu contoh-contoh persyaratan itu. Kemudian misalnya kalau prosesnya biasanya tidak lama sih, jamnya sendiri itu tidak sampai 7 jam atau apa itu enggak, biasanya separuh hari, mungkin 4 jam rata-rata itu 4 jam. Ini yang kemarin saya cek untuk di SMA ya, SLA itu kayak gitu. Nah mungkin itu sama juga itu. Kemudian siswa juga bergantian, siswanya bergantian, jadi tidak ya, betul kayak disip gitu, kayak disip. Nah, dan masih membuka kemungkinan bagi orang tuanya yang tidak setuju dibuka kelas kelas tatap muka ya kelas daring masih ada. Itu aturannya kayak gitu. Jadi jadi yang mau mengajukan tatap muka itu mengajukan dulu kepada Dinas Pendidikan. Kemudian Dinas Pendidikan akan melaksanakan pengecekan di lapangan, baik itu persyaratan administrasi maupun teknis yang telah ditetapkan, dan baru nanti kita lakukan pemberian izin atau tidak. Ya, kalau sudah siap dan mungkin ya kita pandang misalnya ini terutama yang saya mohon maaf ya, yang di desa-desa itu sebetulnya tidak ada apa-apa. Saya sampaikan ya, jadi kita ini sekarang di desa-desa terpencil itu Pak, ada yang desanya tidak pernah kena COVID. Apakah ini terus kita lakukan? Itu saya minta tidak biasa disuntik gimana? Yang mendorong untuk dilaksanakan tatap muka. Karena tadi mengurangi anak-anak pengangguran di rumah, dia kerja itu, kemudian orang tuanya juga tidak sibuk mengerjakan PR anaknya. Itu.